Penyakit itu mulai dari was-was. Apa aja was-was. Makan was-was jadi penyakit, Pak. Jadi kurangi was-was. Itu penyakit paling besar, penyebab semua orang jatuh tumbang. Coba ngobrol dengan psikiater, itu mereka sudah menemukan orang cemas biasanya sakitnya sesak napas. Dan corona itu sakitnya sesak napas karena cemas. Benar nggak? Rata. Nanti saturasi oksigennya turun. Ada yang bisa naik, kadang enggak. Sudah. Orang kalau cemas, nafasnya sesak nggak? Sesak. Gitu ya. Orang jatuh cinta sama tuh ya. Takut cinta ditolak. Orang benci sama. Orang ketakutan sama. Sekali Bapak cemas, masuk sekian penyakit. Jadi berhenti dari cemas. Kurangi nonton berita-berita yang tidak bermanfaat. Negara paling maju di Jazirah Arab, Uni Emirat Arab, itu tidak memberitakan COVID sebagaimana kita memberitakan di Indonesia. Maka negaranya waras dikit lah ya. Kita nggak tahu nih, karena nggak bisa kemana-mana kecuali vaksin, terpaksa vaksin. Suntik, saya kan paling nggak suka disuntik, Pak. Ya apa boleh buat? Emang sudah dipaksa. Kita vaksin, banyak juga yang ramai. Ustaz kok vaksin? Ustaz bagian konspirasi. Emang kamu bukan bagian dari konspirasi. Semua kita dikonspirasiin. Cuma cukuplah konspirasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebaik-baik membuat konspirasi. Kajian kita insyaallah di waktu yang sangat singkat ini membahas tentang salah satu yang membuat wali bertahan jadi wali. Bukan wali nikah ya. Seorang yang soleh diangkat derajatnya menjadi mufarridi. Apa arti mufarridi? Orang yang duluan maju ke hadirat Allah, diangkat dekat kepada Allah di saat yang lain masih belum sampai kepada Allah. Nabi suatu kali mengatakan sabaqal mufarridun, telah dahulu orang mufarrid. Siapakah itu wahai Rasulullah? Az-zakiruna Allah katsiran wa zakirat. Orang yang banyak zikir, baik laki-laki atau perempuan. Zikir secara harfiah, secara bahasa itu artinya menyebut. Tapi yang tinggi, zikir itu artinya mengingat. Bisakah mengingat sesuatu yang tidak pernah kita kenal? Bisa nggak? Ini Pak Peri ini orang pasar kan? Sebanyak itu orang belanja, kalau nggak kenal bisa ingat nggak? Nggak bisa ingat. Itu makhluk Pak, gimana Khalid? Maka syarat supaya zikir itu nikmat, kenallah yang dizikirkan. Kenali siapa yang kita sebut. Kalau kita kenal siapa yang disebut, maka zikir yang dianggap banyak terasa sedikit. Maka ada satu bab namanya ma'rifatul mazkur, mengenal yang dizikirkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, fazkuruni azkurkum. Terjemahan harfiahnya apa? Sebut aku, ingat aku sebut engkau, aku ingat engkau. Itu terjemahan. Mau makna yang jauh, fazkuruni, kenang-kenanglah sifatku, namaku, kebaikan-kebaikanku. Itu maknanya Pak. Kenalilah perbuatanku, kenalilah jasa-jasaku, kenalilah kebaikan-kebaikanku, engkau akan aku kenal kembali. Bisa dipahami? Surah Al-Baqarah itu ya, fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, zikirlah kepadaku, aku akan berzikir kepadamu. Jadi kita ini bisa jadi objek zikir.
Tapi apakah pantas kita disebut di sisi Allah? Enggak. Fazkuruni biuluhiyyati, itu maknanya. Ingatlah aku, kenallah keesaanku. Ini kajian kita sebut tadi, Qul huwallahu ahad. Nyambung Pak kalau yang ikutin dari pagi tadi. Kenalilah bahwa akulah yang esa, yang tunggal semata-mata. Walaupun kata orang corona ini diciptakan oleh ilmuwan, disebarkan oleh globalis, konspirator, tapi kalau Allah nggak izin jadi nggak? Jadi nggak? Maka bagi saya nggak masalah-masalah amat mau globalis kayak globokis kayak, atau globokis Pak, goblokis. Mau dia apa tersebut? Ada lagi istilah-istilah Inggris itu ya. Terserah mereka mau ngapain. Allah kita sebelum konspirasinya ada, setelah konspirasinya ada kan tetap Allah. Sebelum pandemi ada, setelah pandemi ada, bahkan pandemi nggak ada, Rabbuna Allah. Rabb kita yang kita sembah, tempat kita menggantungkan harapan pun cuma Allah. Vaksin itu sandiwara aja Pak, sandiwara kita. Emang kita gantung sama vaksin? Nih coba lihat Uzair, Ashabul Kahfi. Itu Uzair 100 tahun ketiduran, gak makan, gak minum, hidup. Ashabul Kahfi 309 tahun, hidup. Bapak dengar gak riwayat ke Ashabul Kahfi mati? Gak ada kan? Di Quran gak ada, di hadis gak ada. Ternyata ketemu di satu riwayat bahwa Ashabul Kahfi nanti Allah bangun kembali. Berarti dia tidur lagi Pak, bukan mati. Saat Ya'juj Ma'juj keluar, Allah bangkitkan kembali Ashabul Kahfi. Berarti umurnya udah berapa tahun? Saya nggak ngerti juga. Bisa. Sebelum beliau sudah ada Nabi Khidir, sampai sekarang masih hidup Pak. Masih hidup beliau. Ulama-ulama ahlullah itu sering bertemu. Kalau ada orang bilang nggak ada Nabi Khidir, berarti dia lagi ngasih tahu makomnya dia. Makom dia nggak pernah bertemu Nabi Khidir, gampang toh? Ya. Kalau antum nggak ketemu, ada orang ketemu, terus yang benar yang mana? Belum pernah ke Jakarta, ada orang udah ke Jakarta. Yang benar cerita Jakarta siapa? Orang yang pernah ke Jakarta dong. Al-isbat namanya. Quddimal isbat ala nafi. Kalau bertengkar nih antara yang nolak sama yang menerima, kita dulu kan yang menerima. Kan yang menerima lebih tahu daripada yang menolak. Jadi fazkuruni azkurkum. Kalau terjemahan kami, fa'rifuni a'rifukum. Kenalilah aku akan kenali kau. Kalau kita sudah dikenal oleh seseorang, disebut-sebut nggak namanya? Dilihat-lihat nggak wajahnya? Ya, dicari-cari nggak di sosial media, di Facebook, dicari-cari siapanya orang. Dicari di YouTube kalau ada di YouTube. Kalau nggak ada, cukup kemudian kita tanya kepada orang yang tahu. Wah, ini buku aneh ini nggak sopan tuh. Ambil. Begini. Sahih. Nyampe nggak? Kedengeran jelas ya? Jelas ya. Dan kalau beli yang bagus sekalian kalau sini, biar tempel-tempelnya banyak. Mau 100 juga nggak apa-apa, kayak semut, kayak jamur. Enggak, kita nggak ngelarang teman-teman. Silakan ambil kajian saya, ambil. Tapi kalau ngambil dari video orang, cantumkan riwayatnya. Seperti nyantumin hadis. Riwayat BPIR gitu, ada logonya ya. Kalau ngambil dari Irma An-Nur ya, tampilkan. Jangan biar ditampilkan, itu namanya mudallis. Jika dulu ahli hadis menyebutkan satu riwayat, dia nggak ngaku bahwa dia dapat dari fulan, langsung dia bilang dari syekhnya fulan. Itu namanya mudallis. Gengsi nyebut nama fulan, kurang keren. Maunya dia disebut sendiri, namanya mudallis. Pembohong tapi halus. Tapi bohong ini nggak dosa-dosa amat.
cuma kurang ajar Pak. Ya, nggak sopan gitu. Ya, yang sopan hargailah orang capek-capek ngambil ya. Kita izinkan, nggak apa-apa. Makanya saya nggak bilang hanya cuma BPR, ya, siapa aja boleh. Tapi yang enak juga orang bikin saya nyaman juga ya. Bikin antum sama ustadz siapa aja, ya jangan sama kita aja. Bikin mereka juga nyaman untuk berbicara. Masa digantung di sini 100 Pak. Baik. Fazkuruni azkurkum. Sebut aku, ingat aku. Ujungnya puncaknya apa? Kenalilah aku. Kalau sudah kenal baru bisa mengingat. Kalau bisa mengingat baru bisa menyebut. Benar. Nah, mau gak kenal Allah? Maka belajarlah mulai dari bab akliyat, mengenal sifat 20. Nakliyat mulai dari kul huwallahu ahad. Kemudian zauqiyat dirasakan ke dalam diri. Diingat-ingat jasa Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman corona, tambah banyak orang putus asa dalam masalah rezeki, benar. Padahal dulu waktu dia di dalam kandungan ibunya, dia nggak kerja apa-apa, ibunya juga nggak pernah nganterin makanan, tapi makanan tersalurkan lewat plasenta. Saya mau tanya nih ibu-ibu kah yang menciptakan plasenta itu? Ari-ari, ya. Ari-ari itu ibu-ibu yang buat. Jadi ibu kalau makan itu gimana? Nyuapin anak, deh makannya gitu. Enggak kan? Masukin dulu ke mulut begitu kan? Enggak. Siapa yang ngatur? Itu alam bawah sadarnya seorang ibu. Masuk Pak. Kayak kita ini produk itu dulu minum air ketuban, ya. Lupa ya. Berenang-berenang tuh di perut ibunya tuh. Lahir langsung kerja nggak? Langsung bisa jalan nggak kayak kambing? Tadi kita makan kambing ya di rumah Pak Peri. Biar antum iri. Kambing baru lahir langsung berdiri. Langsung berdiri Pak. Nggak pernah ngeliat kambing nih, sok kota ya. Kambing kalau baru lahir langsung berdiri Pak. Langsung berdiri. Bisa nyari minum bisa deh. Tapi yang pertama dicari tetap susu ibunya. Kenapa? Karena kambing pun tahu secara insting dia belum cocok makan rumput. Cocoknya minum air susu ibunya. Bayi kita waktu bayi lebih lama. Kita menjadi pasif itu lebih lama. Di saat itu yang jamin rezeki kita siapa? Allah. Sekarang yang jamin sama nggak? Sama. Bedanya cuma formulasi aja Pak. Dulu cara manggilnya nah, itu zikirnya anak kecil itu. Itu zikir itu Pak. Kalau sekarang zikirnya banyak Allah, corona ya Allah. Banyak yang tumbang ya Allah, rezeki jangan putus. Itu kita zikir. Tapi saya mau tanya, sebelum corona ini Allah sudah tetapkan zikir kita, rezeki kita berapa? Udah ya. Terus antum khawatir, kenapa khawatir? Berarti jangan-jangan Tuhannya ganti nih pas corona ini. Ya, ada Tuhan Coronawiah ya. Tuhan kita sama. Allah itu uji kamu tanpa virus, ingat aku. Enggak. Kamu sibuk mencari selainku. Dikasih virus, dikasih bencana, masih ingat Allah nggak? Nggak juga. Nanti nggak tahu deh, apalagi yang dikasih. Nah, di saat kita dikasih bencana, ada berita-berita yang memalingkan pikiran kita dari Allah, benar nggak? Maka saran saya, mau hidup sehat nggak? Sehat pikiran. Kurangi nonton berita corona. Ya, mau sehat. Alhamdulillah saya jarang Pak nonton. Kalau nggak lewat di sosial media kita nggak baca. Itu pun kita nggak tertarik baca. Biarin begitu. Si bayi yang dia makan pertama kali, yang dia minum pertama kali cuma air susu ibunya. Karena kalau dikasih nasi, dikasih roti, dikasih teh talua, dikasih durian, itu bisa rusak gak si bayi itu? Bisa mati gak dia? Nah,
Maka zikir itu ada zikir yang umum, ada zikir yang khusus untuk nutrisi badan. Zikir ini saya ngomong lebih serius Pak, hati-hati. Zikir itu ada takarannya, ada kurikulumnya. Kalau tidak, sama kayak orang minum obat bisa keracunan. Kalau obat keracunan tubuh rusak. Kalau orang zikir tidak tahu tekniknya, zikir itu bukan dengan fikir, zikir itu dengan kolbu, bukan dengan akal, tapi dengan kolbu. Kalau orang zikir dengan akalnya, dia akan mengakali makna zikir yang terjadi nanti. Gini Pak, ya, apa tuh? Kalau kata orang Jawa, sableng, gendeng gitu. Emang gitu bacanya? Salah ya? Majnun, ya, gilo, Miriam. Kalau halat kan dia merasakan kesadaran yang tingkat tinggi. Di saat dia mabuk ma'rifatullah, dia berkalam sesuatu. Kalau ini enggak, belum mabuk udah begila dulu. Kenapa? Karena zikir tidak sesuai dengan dosis-dosis jiwanya, kolbunya. Jadi dalam bab ini wajib nggak punya guru. Di akhir zaman ini nanti nggak ada yang kita pelit-pelit Pak. Nanti kita kasih semua. Dulu itu Bapak kalau belajar zikir harus datang ke surau-surau, datang ke majelis-majelis khusus. Kalau nggak datang nggak dikasih. Cuma karena di Pekanbaru masih ada guru-guru zikir, saya tidak boleh bagi secara umum. Datangilah guru-guru itu. Ya, ini manas-manasin aja Pak. Mange-ange no anda. Kenapa ini adab kami sesama orang yang mempelajari ilmu zikir dan metode mengajarkan zikir. Allah yuhadditha bihadrati man huwa aula. Ini adab ahli hadis. Tidak boleh mengajar jika di situ ada orang yang lebih tua, lebih dahulu ada, apalagi lebih dulu jadi mursyid. Maka saya kajian begini, kalau nggak datang-datang juga Ustaz, susah kalau ke situ. Ya udah, nanti kita kasih juga Pak. Tapi nanti sabar dulu. Ya. Masa baru datang pengajian sekali dua kali langsung kasih zikir? Nanti kebanyakan zikir antum pusing juga. Ustaz, kata Ustaz Fulan zikirnya ini, kata Ustaz kok zikirnya itu. Nah, disitulah perlunya kalau sedang latihan zikir, gurunya cukup satu. Kalau sudah selesai satu metodologi zikir, boleh nambah guru. Paham? Bukan dilarang antum berguru banyak, tapi kalau sedang sekolah di suatu madrasah, satu sekolah, cukup sekolahnya atu dulu. Kepala sekolahnya atu aja dulu. Benar. Supaya apa? Supaya kurikulumnya nggak tabrakan. Bukan dilarang. Selesai pindah aja nggak apa-apa. Itu maksud para masyayikh. Jangan banyak-banyak guru dulu kalau belajar zikir. Jadi kenapa nih, mohon maaf, ini para jamaah ini saya lihat ada gurunya 5, ada gurunya 7, ada gurunya minus. Ya, jadi bingung. Kemarin Ustadz ini ngajar zikir ini, Ustadz Fulan datang dari Jawa, zikirnya ini. Ustadz Fulan datang dari Jakarta, lain lagi. Datang dari Padang, lain lagi. Datang dari Medan, lain lagi. Kan bingung kan? Yang tahu murid ini seharusnya zikirnya apa, itu sama dengan dokter. Dokter tuh tanya dulu, diagnosa dulu. Oh, kalau begitu kamu zikirnya apa, obatnya ini. Biasanya dokter nanya nggak, pernah minum obat apa aja, gitu nggak? Alergi apa aja, benar nggak? Sama Pak, seorang tabib kolbu, dia dengan kolbunya bisa nanya, kalau nggak nanya pakai lisannya. Udah pernah belajar thariqat apa? Gitu paling pura-pura nanya begitu, padahal dia tahu. Karena kolbu itu bisa mencium aroma kolbu. Seperti bapak ini pakai parfum, yang ahli parfum langsung ngerti nggak? Out, gitu ya. Ini parfumnya parfum yang mahal, yang harga 5.000, 20.000, 200.000, 2 juta, itu beda Pak.
hidungnya kan berbeda. Maaf Pak ya. Aroma zikir itu bisa dicium oleh ahli zikir. Bisa dicium, bisa tercium Pak. Itu nggak bisa dibuat-buat, memang begitu adanya. Bukan berarti itu alam gaib, itu kan masih zahirnya kita, cuma zahir yang agak ke dalam. Itu aja bedanya. Untuk zikir pertama, rata-rata Nabi mengajarkan zikir la ilaha illallah. Tapi kalau versi Quran, zikir pertamanya Allah Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu? Allah. Berarti zikir pertama Allah Allah. Tapi kalau lewat hadis, Sayyidina Ubadah ibn Samit itu meriwayatkan satu kali Nabi SAW saat kami berkumpul-kumpul mengatakan irfa'u aydiyakum, angkatlah tangan kalian. Suruh angkat tangan. Summa qulu la ilaha illallah. Nah, nanti ada masanya saya talkinkan semua yang hadir. Kali ini namanya talkin jama'i, talkin umum, bimbingan umum. Bimbingan umum boleh. Ada bimbingan khusus, nggak boleh kita ajarkan depan orang. Kecuali orangnya udah paham semua. Tapi di akhir zaman dikasih juga Pak. Ini kan akhir zaman kan. Bapak dulu mau cari hadis harus melewati 3 negara. Zaman Imam Bukhari 5 negara Pak. Satu hadis dia dapat. Sekarang satu hadis Bukhari bisa dibaca di Google Play Store. Betul. Bisa satu hadis, satu kitab. Jika ilmu hadis sekarang bisa diperoleh tanpa perlu melakukan rihlah jauh, sama ilmu ma'rifatullah juga bisa begitu sekarang. Jadi semuanya di zaman ini tuh enak. Semuanya Allah pendekkan perjalanan. Makanya Bapak bisa menyaksikan kajian saya lewat YouTube. Kajian yang dulu kita dengar orang tua-tua dulu di kampung ngaji begitu, sekarang dibawa ke kota. Kata teman yang hasad, Pak Jatuh Ar-Razi itu kaji-kaji tinggi dibawanya ke umum. Bilang aja iri gak? Ente gak bisa jelasin, kasih tahu aja sama kita, gak apa-apa kok. Kalau antum gak sanggup menjelaskannya karena gak tahu cara menjelaskannya, gak usah hasad. Katakan seperti Imam Ghazali katakan, alhamdulillah sudah ada orang yang Allah kirim untuk menjelaskan ilmu yang dulu rumit sekarang jadi gak rumit. Katanya ilmu di kampung. Kalau kampung-kampungan dong. Kata orang kota yang tinggi ilmu kota. Kok yang tinggi ilmu kampung? Oh ternyata emang ilmu-ilmu di perkampungan dulu tinggi-tinggi Pak. Maka kitab-kitab dulu yang dikaji di majelis-majelis besar, namanya kitab At-Tuhfah Al-Mursalah. Bisa diulang Pak nama kitabnya? At-Tuhfah. Ya. Apa artinya itu? Apa aja deh. Itu sekarang dikaji di mana-mana Pak. Kenapa saya berani kaji itu? Orientalis saja baca kitab itu. Lalu mereka menafsirkan sendiri. Di kampus-kampus profesor doktor mengkaji itu, tapi mereka berbicara persepsi mereka. Bahkan di kampung-kampung orang yang tidak punya mursyid yang wusul kepada Allah kemudian menyelewengkan kitab itu. Terus kita harus diam. Gak boleh diam. Maka saya kemudian minta istikharah kepada Allah untuk diizinkan mengajar kitab itu. Kita mulailah mengajar kitab itu. Di blacklist juga kita mau orang-orang Pak. Ya bagi saya nggak masalah. Yang penting nama saya tidak di blacklist di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar di blacklist orang. Ya. Di zikir yang paling awal, tapi itu adalah zikir paling tinggi. Apa itu? Afdhul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Ya. Imam Ad-Dusuqi di akhir kitabnya Hasyiah terhadap kitab Aqidah
as-sunusiyah yang dipakai di kitab-kitab Ahlus Sunnah. Ini banyak nih sekarang kiainya Ahlus Sunnah, tapi madrasahnya, pesantrennya udah nggak mengajarkan kitab Ahlus Sunnah, Pak. Banyak. Bahkan ada tarekat punya pesantrennya tidak mengajarkan akidah Ahlus Sunnah. Udah banyak sekarang ketipu. Yang diajarkan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat versi seberang, bukan versi Ahlus Sunnah. Akhirnya nggak nyambung kalau kita ngobrol. Ya. Apa kata Nabi? Innal imana bid'u wa sittuna syu'bah. Iman itu yang paling tinggi ada 60-an lebih, 70-an lebih. Yang paling tinggi dari 60-an itu adalah la ilaha illallah. Kok bisa? Padahal itu udah kita dengar dari dulu. Ternyata yang membedakannya adalah ada orang membacanya cuma dengan lisannya, ada orang yang membacanya dengan akalnya, ada orang yang membacanya dengan kolbunya, ada orang yang membaca dengan ruhnya. Beda nggak? Beda hasilnya. Kalau cuma dengan lidah membaca, pikiran jalan-jalan, pikirannya piknik, Pak. La ilaha illallah, la ilaha. Lama-lama jadi nggak jelas, ya. Tapi kalau dia baca dengan akalnya, akal terasa berat. Tadi waktu kita ngaji tauhid sama kawan-kawan sahabat-sahabat Syatariyah, itu yang hadir ada beberapa kawan kita juga. Apa kata dia waktu di lift? Pecah kepala waktu ya. Gitu jadi udah ada pecah. Itu bahasa mubalaghah, bahasa majazi. Kalau ini materi baru bagi dia, karena dia menerima dengan akal berat. Kalau dengan kolbu ringan. La ilaha illallah, pikiran ini banyak. Sekarang kita fokus, tidak ada yang perlu diingat, tidak ada yang perlu dipikirkan kecuali Allah. Susah itu, Pak. Oleh karena itu, ulama ahli zikir, ulama-ulama thariqah sufi mendapat ilham wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu apakah kau tidak memandang? Supaya pikiran tidak kemana-mana, mereka ajarkanlah namanya titik-titik imajiner, titik-titik khayali di dalam diri. Kalau orang agama seberang bilangnya cakra, kita nggak nyebut begitu, kita nyebutnya titik latifah. Ini saya nggak boleh kasih tahu juga, tapi antum kalau googling bisa ketemu. Dibawa dari bagian perut, dibawa ke ubun-ubun, terus kemana lagi, lalu dihunjam ke dalam kolbu. Supaya apa? Supaya pikiran tidak bergerak kemana-mana. Maka dikunci dengan titik-titik itu. Disebut la makusa. Dia seperti lam, alif tapi terbalik. Lam alif kan begini, dibalik, Pak. Supaya apa? Supaya pikiran tidak kemana-mana. Karena Bapak ini kalau zikirnya pakai fikir, pasti pikirannya kemana-mana. Maka dibawalah pikiran itu diterima, dibawa ke ubun-ubun, dibawa dulu jalan kemana-mana, baru dihunjam illallah, masuk ke relung kolbu, masuk ke alam kolbiyah. Udah, pikiran nggak kemana-mana lagi, dia sudah nyaman di dalam kolbu. Jadi ini saya kasih di filosofi, kalau antum nanti belajar dengan mursyid siapapun, terus dikasih tarik zikir dari pusar ke bagian ini, ke sini, itu bukan bid'ah, Pak. Itu malah bagus. Supaya apa? Supaya tidak berpikir macam-macam. Dari alam zahir masuk ke alam pikiran, pindah ke alam kolbu. Itu rahasia baca la ilaha illallah dengan titik-titik halus yang ada di dalam jiwa. Buya Anof udah pernah belajar itu dulu. Mana Buya Anof? Ya, nggak tahu masih ingat atau nggak? Ya, paling mantap itu beliau. Ya. Itu kalau Bapak ngeliat, Ustaz Anof gila ya. Kalau gitu ya. Kenapa dia teriak-teriak gitu? Ustaz Anof zikir itu bisa ekspresinya kayak orang baru ketemu apa gitu. Kenapa? Ruhnya, kolbunya ketemu yang dia cari selama ini.
Orang kalau udah lama nggak ketemu anak, pas ketemu gimana? Gergetan nggak? Bahasa orang siko. Kayak kita mau ngeremas dia itu apa namanya? Galigaman. Ini sampo. Kosa katanya udah mulai hilang. Galigaman. Geli, gergetan, gitu. Kayak mau cubit gitu ya. Ada beberapa orang ekspresinya bukan begitu, ekspresinya nangis. Mulai dari awal zikir sampai akhir zikir dia nggak tahan. Seperti seorang ibu-ibu nggak tahan ketemu anaknya udah lama nggak ketemu. Apa kata dia? Aduh, nangis. Beberapa orang kalau ketemu orang yang dia kasihi, dia cintai, bisa pingsan. Ada nggak? Ada yang pingsan, Pak. Itu kalau dalam ilmu zikir disebut fana, karam. Mau ketemu, pas ketemu pingsan, kan lucu. Ya, kok bisa pingsan? Karena jiwanya tidak sanggup menahan luapan rindunya. Nah, kalau bisa ditumpahkan lewat air mata, nangis ya. Ditumpahkan lewat tangan kemudian gemes itu. Ditumpahkan lewat suara, keluarlah tirakan, zikir yang keras. Kenapa orang berzikir keras? Karena itu ekspresi mengalirkan, menghabiskan, menyalurkan kerinduan. Kalau Bapak nonton bola mau masuk Pak, tapi mulutnya ditutup. Gitu gak? Benar gak? Sama, Bapak pergi ke surau-surau tarekat, gurunya bilang gak boleh bersuara, tapi gak diajarin tekniknya. Seharusnya badannya dilemeskan, dilembutkan. Ini muridnya tutup mulut, gak boleh bersuara. Akhirnya muridnya kalau zikir dikira kesurupan, padahal dia sedang menahan hasrat kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang gak ngerti, itu perlu diruqyah tuh. Yang ngomong perlu diruqyah ya. Kita ruqyah sini dia ya. Sok-sok ngerti. Orang zikir begini gak perlu diruqyah. Kalaupun ruqyahnya bukan ruqyah baca-baca begitu. Dia ruqyah tazkiyatun nafs. Jadi paham kenapa ada orang di surau-surau tertentu, di majelis-majelis zikir, begitu badan gitu ya, saudara-saudara. Tolong jangan suuzon ya. Kalau dibuka Pak, dia menjadi zikir keras. Allah gitu, Allah. Apakah sahabat belum gitu? Ada Pak, coba aja dilihat, ada riwayatnya. Ada hadisnya. Hadis Imam Ahmad, hadis Tabarani, Abu Nu'aim, Dailami. Imam Suyuti kumpulkan itu. Uzkurullah, sebutlah Allah hatta yaqulul munafiqun, sampai orang munafik menuduhmu muraun, kamu ria, kamu gila, majnun, ya kan? Maka siap-siap wahai pencipta zikir, antum akan dituduh gila. Marhaban ayyuhal majnun. Abdurrahman Al-Jani, seorang imam waliullah, karena ahli zikir yang sudah cinta kepada Allah, kasmaran bertuhan, itu disebut gila. Dia tulislah kitab Al-Laila wal Majnun. Wal Majnun itu sufi salik yang sedang kasmaran jatuh cinta kepada Allah. Udah punya belum bukunya? Belum. Nah, kalau mau paham maksud saya, baca buku itu ya. Udah ada terjemahannya belum? Belum ya? Ya salah ya, belum ada. Itulah enaknya kalau bisa baca bahasa Arab ya. Biar stres gitu kalau begitu. Kalau belum khusyuk zikir, belum khusyuk, terus aja zikir. Siapa tahu satu saat ketika antum lupa ingin mencari rasa zikir, Allah tarik dari zikir lisan langsung Pak ke zikir qalbu. Bisa begitu. Jadi ada jalan pintas dari lisan, pilih mau ke akal atau langsung ke qalbu. Kalau orang ahli ma'rifat, dia langsung terus lagi, terus. Nah, nggak usah tinggi-tinggi dulu lah, sampai ke qalbu dulu lah, ya. Sampai ke qalbu udah selamat.
Karena yang disebut mukmin disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Sebut Allah, coba sebut Allah. Bergetar kan? Ada yang bergetar, tapi banyak yang tidak bergetar. Dulu saya senang seorang perempuan, sama kawan saya disebut namanya, nggak ngerti namanya, saya nggak ngerti, saya cuma tahu wajahnya. Terus dia buka lembaran, dulu kan belum ada handphone ya, itu ada pakai apa dulu tuh namanya, buku-buku album foto, dibuka-buka lah. Belum, masih pakai apa namanya, apa tuh yang dicuci-cuci itu, cuci foto gitu, apa film, film. Jadi dia bukalah kameranya, kamu kenal kayak ini? Saya lihat, ini cantik loh, kita lihat, jantung saya berdebar. Ini orang yang saya suka ini. Padahal belum tahu. Ada orang begitu. Ada orang-orang ahli zikir tapi nggak menyebut nama, dia cuma ingat yang disebut. Di saat orang lain menyebut nama si perempuan itu nggak bergetar. Kenapa? Dia cuma tahu tapi dia tidak ada sentuhan kolbu. Kalau sama kekasih duniawi bisa disebut namanya bergetar kolbu, bagaimana dengan kekasih sejati pencipta alam semesta? Kira-kira gimana Pak? Ya, kita ini nggak kuat kalau melihat cahaya Allah, nggak kuat. Maka Allah kemudian kasihlah satir, hijab, penghalang. Apa penghalangnya? Alam semesta, diri kita, namanya, sifatnya. Kita nggak bisa langsung melihat zatnya. Maka zikir kita yang biasa-biasa aja dulu, minimal sampai ke zikir qalbu. Ya. Kata Imam Athaillah As-Sakandari sebagai penutup, ya, la tatrukidz dzikra li adami hudurika. Jangan kamu tinggalkan zikir meskipun engkau tidak merasa hadir khusyuk kepada Allah. Siapa tahu di saat engkau lupa, engkau mencari nikmat zikir, Allah angkat jiwamu, Allah angkat kolbumu, sehingga engkau merasakan yaqzah, kesadaran berzikir. Bisa begitu ya. Saya datang dulu kepada guru saya Abuya Hasan Basri di Solo, di Payakumbuh, Pak Pilada. Itu dulu ulama termasuk paling alim di tempat kita. Beliau ini saya datangi umur saya baru 12,5 tahun. 12,5 kelas berapa tuh? Ya, tapi saya duluan sekolah Pak, itu kelas 1 sanawiyah. Saya setahun lebih awal masuk. Jadi kelas 1 sanawiyah, ujung tahun saya dibawa oleh ayahanda saya masuk ke majelis Abuya Syekh Hasan Basri, ulama ahli zikir. Murid dari Syekh Jamil Jauh, murid dari Syekh Zakaria Labaisati, Malalo. Jauh. Ya. Udah wafat Pak. Tapi ngeliat jenggot Bapak, wajah Bapak, saya ingat beliau. Walaupun beliau gak berjenggot banyak Pak ya. Gak berjenggot malah. Habis salat Isya, beliau zikir, afdalu dzikri la ilaha illallah. Itu saya udah gak ada Pak. Saya udah gak tahu lagi. Kita kemana aku udah gak tahu. Tahu-tahu pas sadar, orang udah selesai sholat sunat. Berarti dari awal la ilaha illallah, doa, sholat sunat. Saya sadarnya waktu nikmatnya waktu itu sampai sekarang gak bisa lupa. Belum tahu namanya, tapi sekali disebut dia, langsung kita gak kuat, fana. Ekstase bahasa orang kampus. Kalau ada dulu orang ketemu artis, ini kan anak-anak muda dulu ada demam Korea. Pas ketemu artis pingsan, mirip-mirip begitu tuh. Itu saya udah kepala udah di bawah, udah nggak tahu. Nah itulah maknanya tadi. Namanya belum tahu, tapi pas disebut langsung bergetar. Karena kita masih kecil, belum kuat menahan kuatnya zikir, akhirnya kita tumbang. Maka bergurulah kepada ahli zikir,
dia nanti akan memberi dosis-dosis zikrullah. Ya, udah jangan ditunggu lagi Pak, udah keburu corona. Ntar kalau antum nggak belajar juga antum kena corona kali. Ya, corona karena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pertanyaan Bu ya. Anda teringat dengan kisah ini mengenai sejarah akidah, mengenai pertanyaan dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari ketika beliau bertanya kepada ayah tirinya, ini Abu Ali al-Jubari yang berpaham Mu'tazilah, yang mana pertanyaannya itu apabila meninggal 3 orang seperti yang telah Buya ketahui pasti juga, itu jawabannya yang sesuai dengan akidah kita apa Buya? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai firman Allah tadi, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun." Apa maksud Allah Subhanahu wa taala menyandingkan 2 perintah itu? Berzikir dan bersyukur. Terima kasih Bu ya, jazakallahu khair. Iya. Satu pertanyaan cukup. Ada lagi. Pertanyaan itu pertanyaan untuk menguji kebenaran gurunya plus ayah tirinya. Jadi Imam Asy'ari itu awalnya sunnah, jadi Mu'tazilah, lalu kembali ke sunnah. Jadi 3 periode, bukan 3 periode seperti yang diceritakan oleh seberang sono. Mu'tazilah, Kullabiyah, Salafiyah, kata dia. Ya enggak lah begitu. Yang mengerti sejarahnya Asy'ari, ulama Asy'ari ya. Karena kitab-kitabnya kita punya semua. Tabiin, Kazbil Muftari, Risalah-risalah Imam Baqillani, Ibnu Furuq kita punya. Ya. Imam Asy'ari menguji kebenaran akidah Mu'tazilah bahwa Allah hanya berkehendak yang baik. Yang buruk-buruk bukan kehendak Allah. Maka jika ada di alam semesta yang buruk, itu kan bukan Allah. Berarti ada kehendak selain Allah. Nah, ini bahaya gak akidah begini? Bahaya gak? Bahaya, berarti ada Tuhan selain Allah. Gitu maksud Asy'ari. Tapi Mu'tazilah ngotot, harus begitu. Dia kasihlah 3 kasus, 3 case. Pertama, orang kafir. Yang kedua, anak kecil. Yang ketiga, orang mukmin. Yang pertama orang kafir, kalau mati masuk neraka nggak? Masuk neraka. Yang kedua anak kecil, kalau mati masuk surga nggak? Tapi surga biasa apa surga tinggi? Biasa, karena dia belum beramal kan. Kalau orang mukmin surganya tinggi. Pertanyaan Abu Hasan Asy'ari, wahai ayahanda Abu Ali al-Jubari, si anak kecil bertanya, ya Rob, kenapa aku tidak dipanjangkan umurku sehingga setinggi orang beriman? Jadi orang beriman itu Allah panjangkan umurnya, dia bisa ibadah, maka Allah taruh dia di makom yang tinggi di surga. Protes si anak kecil, ya Rob, kalau memang masuk surga itu bagus, kenapa aku tidak dipanjangkan umurku sehingga masuk surga yang tinggi? Apa jawaban Abu al-Jubari? Allah akan berkata, hai anak kecil, jika engkau aku besarkan, aku panjangkan umurmu, engkau akan mati dalam keadaan kafir. Mendengar kata kafir begitu, senyum Imam Asy'ari. Kayaknya benar ya? Kayaknya benar kan? Tuh ketipu kan? Imam Asy'ari senyum. Ayahanda Abu Ali al-Jubari, ya santai lah gitu dia. Yang pertama, ayahanda ingat nggak? Siapa yang pertama? Orang kafir yang mati. Dia mati ketika dia dewasa, umurnya dipanjangkan Allah, lalu mati kafir. Nanti dia protes.
Apa protesnya? Ya Allah, jika engkau tahu aku bakal mati kafir, kenapa gak dimatikan waktu kecil? Bengong Abu Halil Jubari. Gimana jawabnya nih ya? Diam dia, gak bisa jawab, panas wajahnya. Mau dimarahi anak sendiri, anak tiri kan? Kan dimarahin maknya marah lagi. Mau dianggap salah, emang benar kan? Itu baru satu dialog, banyak dialognya, dan itu disebutkan dalam kitab At-Tabyin Kazbil Muftari, Tabyin Kazbil Muftari fi Manusiba ila Imam Abil Hasan Asy'ari karya Al-Hafiz Ibnu Asakir. Saya pernah mengajar kitab ini 2 semester waktu di Darussunnah untuk mahasiswa, full bahasa Arab Arabi. Nggak tahu tuh mahasiswanya paham enggak tuh. Soalnya teksnya udah rumit, ngajarnya pakai bahasa Arab, tapi insya Allah mereka paham. Itu teksnya yang asli begitu, ya. Dan masih banyak dialog-dialog yang lain nggak disebutkan di dalam kajian-pengajian umum, tapi di kitab itu ada. Paham? Jadi yang tepat bagaimana? Yang tepat bagaimana? Asy'ari ngasih pertanyaan begitu. Kalau di 3 ayat terakhir Al-Baqarah ingat nggak? Yaghfiru liman yasha. Suka-suka Allah dong, mau nyiksa siapa, mau ngampuni siapa. Allah nggak boleh diatur. Hanya dialah Allah, Raja mutlak. Tidak boleh diatur oleh undang-undang manapun. Hatta takdir yang ada di Lauh Mahfuz itu bukan untuk Allah. Takdir itu untuk makhluk. Takdir itu untuk makhluk, itu bukan Allah. Maka takdir itu tidak berlaku kepada Allah. Cuma kan Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan melanggar janjinya. Justru Allah itu memaafkan orang yang dijanjikannya disiksa, nggak disiksa, itu banyak. Maka kalimat yaghfiru liman yasha itu hadiah buat kita semua. Allah akan mengampuni yang Dia kehendaki, menyiksa yang Dia kehendaki. Kalau Allah kasih kalimat nih, Allah hanya memasukkan surga yang taat, akan menyiksa yang maksiat. Adakah di antara kita yang nggak maksiat hari ini? Ada nggak Pak? Tunjuk satu orang aja. Saya cium tangannya langsung, kakinya saya cium. Ada nggak? Ada nggak antum yang nggak maksiat hari ini? Nggak ada. Hatta ana artakibu dzunub, sehingga saya pun bermaksiat kepada Allah. Satu lahzah, satu detik saya tidak dengan Allah, itu bagi saya dosa Pak. Bahkan dalam ruku sujud kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dosa enggak tuh? Khianat enggak tuh? Allah sangat mengenal kha'inatul a'yun. Allah itu mengerti khianatnya mata. Lain di mata, lain di kolbu. Mata menerjemah kepala ruku, kepala sujud, bibir komat kamit, tapi kolbunya enggak tahu kemana. Allah tahu itu. Makanya Allah benci sekali dengan orang munafik. Tapi Allah sayang dengan orang yang mengaku. Dalam hadis Imam Bukhari kitab Tauhid, ditaruh Imam Bukhari di bab-bab terakhir. Apa kata Allah? Nanti disidang nih, bapak-bapak ini disidang semua. Saya disidang Pak. Tapi semoga disidangnya nggak panjang-panjang, langsung dijemput oleh Rasulullah. Amin. Amin. Ya. Apa kata Allah? Kamu kan yang hari itu jam sekian dosa lakukan ini. Kalau kita sudah biasa tobat di dunia, kita ngaku Pak pakai lisan ini. Tapi orang yang munafik dia nggak mau ngaku, enggak kata lisan, kata badannya, kita maksiat loh. Kamu kan yang dulu ngambil hak orang, kata lisan enggak, tapi lisannya, tangannya bilang iya, tangannya bingung. Jadi kita ini nanti nggak berkuasa ke diri sendiri, nggak berkuasa Pak. Ditanya semua, orang-orang yang biasa tobat, biasa ngaku di dunia, di akhirat Allah tanya balik, kamu kan yang maksiat jam sekian, kita udah ketakutan ya. Iya ya Allah, ya Rabb, na'am, ya Rabbana, ya Rabb. Semua, tapi kemudian Allah, ya udah, karena kamu ngaku, aghfiru laka jami'a, aku ampunkan semuanya. Jadi ayat itu kenapa hobi dibaca ulama amanah Rasul, dan ayat sebelumnya lillahi ma fis samawati wal ardh, lalu di tengahnya yaghfiru liman yasha, itu hadiah bagi kita semua. Ya. Hadiah bagi kita semua. Maka jangan pernah minta keadilan Allah. Mintalah maaf Allah.
Allah itu hanya memaafkan orang yang ngaku. Orang ngaku itu disebut taubat. Mau ngaku salah nggak di hadapan Allah? Gak usah ngaku mau ustadz, ngakunya kepada Allah. Sama ustadznya juga punya dosa. Siapa tahu dosa ustadz lebih banyak daripada dosa jamaah. Karena ustadz tahu dosanya dikerjakan, ya. Kira-kira begitu ya. Nah, itu jawabannya tadi. Yang kedua tadi tentang gandengkan zikir dengan syukur. oh iya. Fazkuruni azkurkum washkuruli. Beda loh kalimatnya, fazkuruni washkuruli. Kenalilah aku kenali engkau. Setelah engkau kenal aku, engkau sanggup mengingatku, menyebutku. Dengan begitu bersyukurlah kepadaku. Washkuruli, li karena aku. Li itu bisa diartikan sababiyah. Dikarenakan aku, engkau bisa menyebut namaku. Bapak saudara yang bukan Allah, nama Allah itu berat. Jika Allah ingin turunkan nama ini ke langit, langit itu runtuh. Jika diturunkan ke gunung longsor. Ini jalur Payakumbuh Pekanbaru sering longsor kan? Itu Allah berkalam Pak di situ. Turun deh jatuh. Secara ekosistem, ekologi itu ada kerusakan atau ada apa gitu. Tapi secara ilmu hakikat itu yang terjadi. Makanya banyak-banyak tanam pohon. Pohon itu ada zikir malaikat di pohon-pohon itu. Masih ingat Nabi lagi jalan ada 2 kuburan. Masih ingat? Lagi disiksa. Nabi ambil apa? Kepaku apa batu? Di pelopak kurma karena masih segar, ditancapkan, dibelah 2 ditancapkan. Beliau mengatakan, selama ini masih segar, ya, Allah akan ringankan. Kenapa? Selama dia masih segar ada malaikat bertasbih. Begitu kalam Imam As-Suyuti. Ada tasbih malaikat itu yang meringankan orang dalam kubur. Jadi washkuruli, berterima kasihlah kepadaku. Akulah yang membuat engkau bisa zikir. Maka jangan minta pahala dari zikirmu. Jangan minta pahala dari sholatmu. Sholatmu kan belum khusyuk. Aku yang izin gerakkan kepalamu tunduk kepadaku. Washkuruli, engkau kan pernah berdoa, a'inni ala zikrika, ya Allah, bantu lisanku, qalbuku menyebut engkau. Sekarang aku bantu engkau, hai hamba. Setelah aku bantu engkau, masa engkau gak tahu diri minta pahala? Mau beli surga pakai zikir? Gak cukup, Pak. Gak cukup. Surga itu pintunya ada pada Nabi, maka Nabi disebut Al-Fatih, Sahibul Miftah, yang punya kunci surga. Kalau cuma dengan zikir masuk surga, iblis lebih banyak zikirnya daripada kita. Maka ditambah syukur. Washkuruli, nikmat terindah di dunia bukanlah sekedar menyebut nama Allah, tapi menyebut kekasih Allah. Maka washkuruli, berterima kasihlah kepadaku karena aku utus kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Salawat. Maka wasfazkuruni, sebut aku zikrullah, washkuruli, salawatlah kepadaku. Lam yashkurillah malam yashkurin nas. Tidak disebut bersyukur kepada Allah kalau belum terima kasih kepada manusia. Siapakah manusia yang paling berjasa? Rasulullah SAW. Mulai hari ini, mulai malam ini, jangan pelit bersolawat. Itulah makna ayat tadi. Antum cari di tafsir manapun gak ketemu. Itu tafsir akhir zaman, tafsir Ma'rifatullah, yang sudah banyak disimpan oleh ulama di kolbunya, sekarang kita keluarkan. Selama ini terjemahannya zikir, syukur. Bingung, maksudnya syukur gimana? Allah gak bisa dilihat, karena dia bukan benda, gak bisa dilihat mata. Maka Allah utuslah Nabi Muhammad. Terima kasihlah kepadanya, berarti engkau bersyukur kepadaku. Maka orang yang paling banyak bersyukur adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ulama kita ada yang solawat sehari 313, ada yang 500, ada yang 1000, ada yang 10.000,
Ada yang nafas naik, ada yang nafas turun. Nafas naik. Nah, lebih banyak yang mana tuh? Ada yang dalam pikirannya, dalam bayang-bayangnya, dalam makna, dalam dirinya. Dalam diri cuma cinta, terima kasih wahai Rasulullah. Maka ada sebuah hadis, Nabi mengatakan jika ada orang baca ini, itu malaikat kerepotan membawa pahalanya. Jazallahu anka ya Sayyidana, ya Rasulullah. Ya nggak pakai syarat nasi. Terima kasih wahai Nabi Muhammad. Semoga Allah membalasimu dengan yang sepantas-pantasnya. Itu malaikat mau membawa pahalanya bolak-balik. Tapi malaikat kan nggak ada capek-capeknya. Nah, nanti belajar ku Sa'adof tuh zikirnya gimana cara bacanya ya. Ya, baik. Halo? Kita bukan berhenti ngaji, pindah ngaji. Pindah ngaji Sahih Bukhari. Katanya Ahlus Sunnah toh harus ngaji hadis. Kita pindah ke masjid